Perkembangan generasi pemikiran HAM. Generasi pertama HAM. Karen Vasak menggunakan istilah generasi untuk menunjuk pada substansi dan ruang lingkup hak-hak yang diprioritaskan pada satu kurun waktu tertentu. Membuat kategori generasi berdasarkan slogan Revolusi Perancis, kebebasan, persamaan, dan persaudaraan. Menurut Vasak, masing-masing kata dari slogan itu sedikit banyak mencerminkan perkembangan dari kategori-kategori atau generasi-generasi hak yang berbeda. Dirujuk untuk mewakili hak-hak sipil dan politik, yakni hak-hak asasi manusia yang klasik. Hak-hak ini hendak melindungi kehidupan pribadi manusia atau menghormati otonomi atas setiap orang atas dirinya sendiri, kedaulatan individu. Termasuk generasi pertama HAM, hak untuk hidup, keutuhan jasmani, hak kebebasan bergerak, hak suaka dari penindasan, perlindungan terhadap hak milik, kebebasan berpikir, hak bebas dari hukuman sewenang-wenang, hak bebas dari penyiksaan, hak bebas dari hukum yang berlaku surut, dan hak mendapatkan proses peradilan yang adil. Hak-hak generasi pertama sering disebut sebagai hak negatif, artinya tidak terkait dengan nilai-nilai buruk, melainkan merujuk pada tiadanya campur tangan terhadap kebebasan hak-hak dan kebebasan individual. Hak-hak ini menjamin suatu ruang kebebasan di mana individu sendirilah yang berhak menentukan dirinya sendiri. Menuntut ketiadaan intervensi oleh pihak luar, baik negara maupun kekuatan sosial lainnya. Puncak perkembangan generasi pertama HAM adalah pada peristiwa penandatanganan Naskah Universal Declaration of Human Rights, PBB pada tahun 1948. Setelah sebelumnya ide-ide perlindungan HAM tercantum dalam Magna Carta dan Bill of Rights, Inggris, Declaration of Independence, Amerika Serikat, dan Declaration of Rights of Man and the Citizen, Perancis. Generasi kedua HAM. Persamaan atau hak-hak generasi kedua, diwakili oleh perlindungan bagi hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya. Hak-hak ini muncul dari tuntutan agar negara menyediakan pemenuhan terhadap kebutuhan dasar setiap orang, mulai dari makanan sampai pada kesehatan. Negara dengan demikian dituntut untuk bertindak lebih aktif, agar hak-hak tersebut dapat dipenuhi atau tersedia. Hak generasi kedua dirumuskan dalam bahasa yang positif, hak atas, right to, bukan dalam bahasa negatif, bebas dari, freedom from. Termasuk hak generasi kedua HAM, hak atas pekerjaan dan upah yang layak, hak atas jaminan sosial, hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, hak atas pangan, hak atas perumahan, hak atas tanah, hak atas lingkungan yang sehat, dan hak atas perlindungan hasil karya ilmiah, kesusastraan dan kesenian. Puncak perkembangan generasi HAM kedua, ditandatanganinya Chichester tahun 1966. Hak generasi kedua pada dasarnya adalah tuntutan akan persamaan sosial. Hak-hak generasi kedua disebut hak positif. Pemenuhan hak-hak generasi kedua sangat membutuhkan peran aktif negara. Keterlibatan negara di sini harus menunjukkan tanda plus, positif, tidak boleh menunjukkan tanda minus, negatif. Jadi untuk memenuhi hak-hak ini, negara diwajibkan untuk menyusun dan menjalankan program-program bagi pemenuhan hak-hak. Generasi ketiga HAM. Persaudaraan, atau hak-hak generasi ketiga diwakili oleh tuntutan atas, hak solidaritas, atau hak bersama. Hak-hak ini muncul dari berbagai tuntutan gigih negara-negara berkembang atau dunia ketiga atas tatanan internasional yang adil. Melalui tuntutan hak solidaritas ini, negara-negara berkembang menginginkan terciptanya suatu tatanan ekonomi dan hukum internasional yang kondusif. Hak generasi ketiga ini sebetulnya hanya mengkonseptualisasikan kembali tuntutan-tuntutan nilai berkaitan dengan kedua generasi hak asasi manusia terdahulu. Generasi keempat HAM. Setelah dampak negatif dari pemikiran HAM generasi ketiga, lahirlah generasi keempat HAM, yang mengkritik peran negara yang sangat dominan dalam proses pembangunan yang berfokus pada pembangunan ekonomi, sehingga menimbulkan dampak negatif seperti diabaikannya berbagai aspek kesejahteraan rakyat. Munculnya generasi keempat HAM dipelopori oleh negara-negara di kawasan Asia yang pada tahun 1983 melahirkan deklarasi HAM yang dikenal dengan Declaration of the Basic Duties of Asia People and Government.
Deklarasi ini lebih maju dari generasi ketiga HAM, karena tidak saja mencakup tuntutan struktural tetapi juga berpihak kepada terciptanya tatanan sosial yang berkeadilan. Di samping itu Deklarasi Hak Asasi Manusia Asia telah berbicara mengenai kewajiban asasi, bukan hanya hak asasi. Hak asasi manusia generasi keempat ini sudah menuntut level aplikasi di lapangan, law in action. Hak asasi manusia dalam perspektif ini sering diistilahkan dengan Rencana Aksi Hak Asasi Manusia, Action Plan of Human Rights. Termasuk generasi keempat HAM, pembangunan berdikari, self-development, perdamaian, partisipasi rakyat, hak-hak budaya, hak keadilan sosial.